Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani fillah zanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Talqin Usul Al-Aqidah lil Ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, kita masih dalam pembahasan masalah tauhid ya dan pembagian-pembagiannya. Dan kita masih dalam pembahasan tauhid uluhiyah. Ya sengaja kita terangkan agak detail ya dari ibadah-ibadah yang diisyaratkan oleh penulis di sini ya, agar kita tahu dari makna kandungan tauhid uluhiyah itu. Jadi tidak bisa kita atau hendak kita terangkan ringkas saja. Nah, karena di sini ada bentuk-bentuk ibadah yang harusnya kita dalami, walaupun ringkas. Ya. Seperti sudah kita bahas masalah doa, kemudian khauf, raja dan tawakal. Baik, secara umum pembagian khauf, raja dan tawakal ini kan sama. Terbagi menjadi berapa semuanya? Ada 3 kan? Ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya kesyirikan, ada yang sifatnya tabiat. Itu ada ya semuanya di khauf, raja dan tawakal. Ya. Seperti harapan kan? Di masalah raja sudah kita bahas. Ada harapan yang sifatnya ibadah. Harapan kepada Allah. Ada pahala di sana, diharapkan surganya ketika dia beribadah. Itu kan dari raja namanya. Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada yang sifatnya kesyirikan. Kalau dia harapkan dari hal-hal kayak seperti tadi itu, dibarengi dengan perendahan diri kepada siapa yang dia mengharap padanya, tapi dia mengharap kepada selain Allah, pada hal-hal yang di situ tidak ada makhluk mampu kepadanya, maka itu bisa masuk kepada kesyirikan. Nah, ini sudah kita bahas ya. Diharapkan perkara-perkara yang makhluk asalnya tidak mampu di situ, tapi dia mengharap kepada makhluk. Ya, maka itu dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada harapan yang sifatnya tabiat. Ya, dia berharap kepada temannya misalnya yang masih hidup, yang dengar ucapannya begitu kan. Nah, dari hal-hal yang dimaklumi dalam perkara tabiat. Itu dari hal yang tidak ada masalah. Baik, demikian pula tawakal sudah kita bahas. Nah, ya, tawakal juga terbagi menjadi 3 macam. Ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya kesyirikan, ada yang sifatnya tabiat. Ya, tawakal itu kan sudah kita bahas ya. Ada penyandaran diri kepada Allah, ya, secara penuh. Itu rukun tawakal yang pertama. Rukun yang kedua apa? Sudah kita bahas. Ada tawakal, dia menempuh sebab, ya, ada usaha yang dilakukan. Dan yang ketiga, ketika dia berhasil, dia tidak melihat kepada sebabnya. Ya, jangan dibilang saya berhasil ini karena usahaku, enggak. Tapi dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah kita bahas ya. Itu tawakal yang sifatnya ibadah di situ. Ya. Ada yang sifatnya kesyirikan. Bentuknya bagaimana?
Dia bertawakal secara sembunyi-sembunyi begitu kan, kepada selain Allah. Pada hal-hal yang tidak ada juga mampu makhluk di situ untuk mewujudkan apa yang dia inginkan begitu kan. Nah, untuk menolak bahaya atau mendatangkan apa? Manfaat. Jelas ya? Baik. Tutup aja pintunya supaya tidak terlalu keras suaranya. Ya, ini dari kesyirikan. Misalnya dia bertawakal kepada orang yang sudah meninggal untuk mendatangkan manfaat sama dia misalnya. Terserah modelnya apa. Atau dia sebaliknya, dia tolak bahaya, tapi dia minta kepada orang yang, dia bertawakal kepada orang yang telah meninggal. Ini masuk kesyirikan di situ. Ya. Atau dia bertawakal kepada batu-batu, ya, pohon-pohon yang dikeramatkan. Terserah. Kepada para nabi atau para rasul, malaikat, ya, untuk mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu apa? Bahaya. Itu kan haknya Allah di situ. Tidak ada makhluk yang bisa apa? Mampu. Maka itu dari bentuk apa? Kesyirikan juga. Dari bentuk kesyirikan. Nah, baik. Itu tawakal yang sifatnya kesyirikan. Ini luas ya kalau kita bahas ya, dan mungkin nanti ada pembahasan di buku-buku akidah yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga sudah kita bahas, ada tawakal yang sifatnya tabiat. Ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa perwakilan. Dia taukil, dia wakilkan begitu orang lain untuk melakukan apa? Pekerjaan atau hal yang dia belum selesaikan di situ, misalnya kan. Yang sudah beri contoh ya, Nabi ketika itu mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih onta di Haji Wada. Ya, beliau sudah sembelih sebagian 63, sisanya kan belum disembelih oleh Nabi. Beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan penyembelihan tersebut. Nah, ini yang sifatnya dibolehkan pada hal-hal yang di situ makhluk mampu, begitu ya, dia bisa lakukan, ya. Bukan dia bertawakal kepada orang yang sudah mati atau yang gaib, yang tidak ada kan? Itu kan tadi masuk kepada kesyirikan. Nah, baik. Jadi seperti itu ya. Pada hal-hal yang tidak ada hubungannya. Ya, walaupun ini kadang saling berkaitan ya, ibadah-ibadah ini antara tawakal, roja, ini mirip-mirip ini. Ya, khaufnya kadang masuk di sini semua. Karena tawakal itu dia mengumpulkan antara dua tadi itu, antara kekhawatiran dan apa? Harapan. Ya, antara dia datangkan manfaat, itu kan di situ ada kan ada harapan juga. Ya. Atau menolak bahaya, itu kan ada apa? Ada khawatir, ada khauf, rasa takut. Jadi dalam tawakal juga ini tergabung tadi itu ada harapan dan apa? Rasa takut. Jadi di sini Syekh mengurut ya dari bentuk-bentuk ibadah ini yang sangat agung. Kadang berkaitan dengan yang lain. Ya. Apalagi yang pertama yang boleh disebutkan ibadah doa. Ini tidak lepas semua di sini juga. Khauf di situ kadang ada doa juga masuk. Roja juga ada kan? Tawakal juga ada, pasti ada bagian doa di situ yang dia lakukan. Paham ya? Baik. Jadi ibadah-ibadah yang disebutkan ini itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah. Baik. Ini kita di halaman 6 ya, bagi yang belum tahu pembahasannya lihat di halaman 6 dari buku panduan ya. Baik. Berikutnya sekarang kita masuk di ibadah yang kelima, yaitu al-inabah. Ya, betul-betul wal-inabati. Ya. Inabah ini dia mirip dengan taubat. Dia mirip dengan taubat. Tapi dia ada makna khusus di situ ya. Lebih khusus daripada apa? Taubat. Ringkasnya itu kalau diterangkan oleh para ulama, al-inabah itu dia kembali kepada Allah
ya, dalam keadaan segera, ya, dan terus menerus, ya, dan terus menerus. Itu makna apa? Inabah. Ya. Dia kembali kepada Allah dalam keadaan segera dan sifatnya terus menerus, ya, tanpa henti. Itu yang dikatakan inabah. Nah, dan Syekh di usul salasa yang lain beliau bawakan ayat di surah Az-Zumar ayat 54 ya. Ayat 54. Untuk dalil ibadah inabah ini. Ya. Kata beliau di situ ada dalil di surah Az-Zumar. Beliau bawakan ayat di surah Az-Zumar ayat 54. Nanti lihat ya. Di usul salasa yang lain yang agak tebal itu. Yang ada mukadimahnya. Nah, beliau bawakan ayat surah Az-Zumar, di sana ada firman Allah Taala, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Nah, dan berinabalah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Nah, berserah dirilah kepadanya. Jadi di sini diperintah oleh Allah, wa anibu. Ya. Jadi kalau dia sudah diperintah, maka dia pasti ibadah. Karena tidaklah Allah memerintah suatu perkara kecuali dicintai, pasti diridhai. Kalau dia diridhai dan dicintai, maka dia pasti ibadah. Nah, wa anibu ila rabbikum, dan inabalah kepada Rabb kalian, kembalilah dengan segera dan terus menerus, gitu ya. Itu makna inabah. Ya. Dalam bentuk dia tegakkan ketaatan, dijauhi maksiat. Nah, itu dari makna-makna inabah ya, dari makna-makna inabah. Baik. Dia kembali dengan segera terus menerus kepada Allah. Nah, dan dia senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Itu yang dikatakan inabah. Ya. Yang jelas dia lebih khusus daripada tobat. Lebih khusus daripada tobat. Ya, tobat juga kan orang kembali kepada Allah. Tapi mungkin di sebagian keadaan dia jatuh lagi dosanya kan. Ya, dia bertobat lagi, dia bangkit lagi. Tapi kalau inabah ini dia terus menerus. Dia menjaga dirinya di atas ketaatan. Dan hatinya senantiasa mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ibadah hati juga ya. Dari ibadah hati. Tapi dia terbentuk atau terwujud dalam aplikasinya dalam kehidupan, dalam lisan dan perbuatannya juga. Nah, jadi dari mana inabah? Para ulama tidak membagi ya inabah itu menjadi beberapa begitu enggak. Seperti pada pembahasan sebelum dari khauf, roja atau tawakal. Nah, yang jelas inabah ini sifatnya para nabi dan rasul. Ya, sifatnya penghuni surga. Nah, banyak keutamaan-keutamaan dari inabah ini. Dan mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lain mungkin akan diterangkan di buku yang lain ya, atau di majelis yang lain. Kita hanya terangkan makna inabah, dalilnya apa, ya. Baru kita lewati aja, pindah kepada ibadah yang lainnya. Ini dari mana inabah ya? Dari inabah itu kesimpulannya dia merupakan ibadah juga. Iya. Ibadah yang hanya diserahkan kepada Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memalingkan inabah ini kepada selain Allah, maka dia adalah kesyirikan. Dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya ibadah yang lain lagi yaitu raghbah. Nah, raghbah ini mirip dengan harapan, mirip dengan ar-raja. Ya. Raghbah ya. Tapi dia ini ada makna, kalau diterangkan di uraian para ulama itu raghbah itu yaitu kecintaan untuk sampai kepada sesuatu ya, yang dicintai. Itu yang dikatakan apa? Raghbah. Kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai ya, yang dia telah harapkan begitu. Nah, itu yang dikatakan apa?
Robba. Dan biasanya dia itu robba ini ada gerakan, begitu ya, ada kesegeraan di situ. Nah, ya dia cinta kepada sesuatu yang dia ingin gapai, ya. Tapi di situ ada dibarengi dengan apa? Dengan gerakannya, usahanya terlihat dari gerak-geriknya. Itu yang dikatakan apa? Robba. Jadi mirip harapan juga, ya. Tapi ada makna tadi itu, ya, kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Nah, itu yang dikatakan apa? Robba. Jadi dia ada harapan, nah, yang tergabung padanya cinta tadi itu, untuk sampai pada sesuatu yang dicintai. Maka itu yang dikatakan apa? Robba. Dan biasanya kadang dibarengi dengan perbuatan, ya, untuk mengarah ke sana. Nah, dan robba ini dia merupakan ibadah. Nanti kita akan terangkan dalilnya sekaligus dengan ibadah yang lain lagi, yaitu rohbah. Ya, setelah rohbah yang kedua atau yang keberapa sekarang? Yang ketujuh ya. Tadi kan rohbah yang kelima. Afan. Yang keenam ya. Nah, rohbah. Ini apa tadi yang kelima ya? Ibadah yang kelima. Rohbah yang keenam, yang ketujuh rohbah. Mirip ya. Rohbah, rohbah. Kalau rohbah dia rasa takut juga, mirip dengan khauf. Ya, rohbah. Tapi kalau rohbah ini dia rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan. Ya, dia lari begitu ya dari apa yang dia takuti. Itu yang dikatakan apa? Rohbah. Nah, rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan, begitu. Ya, menghindar, dia lari dari apa yang dia takuti. Itu yang dikatakan apa? Rohbah. Ya, bedakan kalau khauf. Kalau khauf itu kan mungkin dia tinggal-tinggal aja di tempatnya, tapi kan dia takut, gitu kan? Paham kan? Ya, kalau rohbah ini dia takut dibarengi dengan perbuatan tadi, dia hindari apa yang ditakuti itu. Ya, baik. Itu yang dikatakan apa? Rohbah. Ini dari ibadah semua ya, rohbah, rohbah. Jadi kalau rohbah itu harapan yang dibarengi dengan cinta tadi kepada siapa yang dia harapkan di situ. Kalau rohbah itu rasa takut, ya, yang dibarengi dengan ya perbuatan untuk menghindar dari apa yang ditakuti itu. Ya. Tapi kalau dia rohbah kepada Allah, takutnya kepada Allah dalam bentuk rohbah, ya bukan berarti dia lari dari Allah, bukan ya. Tapi dia lari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, menghindar darinya. Dia takut terjatuh ke situ. Nah, dia ingat akan siksaan Allah. Itu kan namanya apa? Rohbah. Ya. Jadi dia ini lebih dalam lagi daripada apa? Khauf, rasa takut tadi. Nah, baik. Itu rohbah ya. Ini mirip rohbah, rohbah. Lafaznya mirip ya, tapi beda maknanya tadi. Dia identik dengan, kalau rohbah dimirip dengan apa? Harapan, roja. Adapun rohbah ini identik dengan apa? Khauf, rasa takut. Baik. Syekh bawakan dua ibadah ini di ayat, kalau di usul salasa yang lain, ya, beliau bawakan situ ayat di surah Al-Anbiya ayat 90. Ya. Surah Al-Anbiya ayat ke-90. Tapi diterangkan oleh beliau bawakan ayatnya. Ya, beliau bawakan ayat situ dari firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya. Ini sifatnya para nabi dan rasul. Kata Allah, innahum kanu, sesungguhnya mereka itu para nabi dan rasul, ya, yusari'una fil khairat, senantiasa bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Itu ciri nabi dan rasul ya.
Jadi ketika ada kebaikan mereka bersegera di situ. Ya, tidak bermalas-malasan. Itu ciri para nabi dan rasul sifatnya. Kemudian kata Allah, wa yad'unana, dan mereka beribadah kepada kami. Ya, di sini bisa bermakna beribadah, bisa bermakna berdoa. Ya. Mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh raghaban wa rahaban. Ya, harapan dan apa? Rasa takut. Ya, gabung semua. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka juga kepada kami khusyuk. Ya. Ini sifat para nabi dan rasul juga. Jadi selain mereka rahbah, mereka berharap kepada Allah dibarengi dengan perbuatan tadi, dan dia juga takut. Mereka juga takut kepada Allah dibarengi dengan perbuatan. Nah, dan mereka juga adalah orang-orang yang khusyuk, kata Allah. Wa kanu lana khashi'in. Ya. Jadi ini sifat para nabi dan rasul dalam beribadah, ya. Ada harapan, ada rasa takut. Ya. Itu kan 3 rukun ibadah di situ ada. Ya. Ada cinta kepada Allah. Nah, itu tadi dari lafaz yusari'una fil khairat. Karena mereka bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Itu kan karena dia cinta. Ya. Coba kita lihat orang kan, kalau dia bersegera kepada sesuatu, itu kan pasti dia apa? Dia cinta pada sesuatu itu, apapun modelnya. Mau bentuknya perkara dunia atau perkara akhirat. Dia bersegera. Dia khawatir jangan sampai luput. Dia bersegera kan? Itu ciri dari apa? Kesegeraan. Itu di situ ada kecintaan kepada siapa yang dia bersegera di situ, atau kepada apa yang dia bersegera. Kalau dia bersegera kepada kebaikan, itu berarti dia cinta kepada kebaikan itu. Dan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua tadi, raghaban wa rahabah, sekaligus rukun yang ketiga. Ada cinta, ada harapan, ada rasa takut. Ya, ditambah lagi yang keempat, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu sifatnya nabi dan rasul khusyuk. Ini sudah kita singgung kemarin juga, ya. Ya, sebagian ulama ada yang dengan ayat ini menambah rukun yang keempat. Dia beribadah itu khusyuk. Karena khusyuk itu dari ruh ibadah. Ada yang salat misalnya, dia tidak khusyuk. Ya, walaupun dia mengharap, dia cinta kepada Allah, ada rasa takut. Tapi kalau dia tidak khusyuk atau kurang khusyuknya, nah, itu kadang bisa nanti ada hal yang kurang pada ibadahnya. Ya. Nah, sudah kita bahas juga kemarin kan, dari kiat-kiat seorang itu bisa khusyuk dalam salatnya misalnya kan. Ini kalau dalam masalah salat, ya. Dia tahu apa yang dia baca maknanya. Dia tahu sekarang menghadap siapa, pada Allah. Ya. Dia hadirkan hatinya. Dan jangan dia lalai. Dia salat seakan-akan kayak salat perpisahan sudah dengan dunia ini. Ya. Jadi bersungguh-sungguh salat di situ agar diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Itu dari ciri orang-orang yang khusyuk. Nah, walaupun di sini tidak diterangkan oleh beliau, ya, dari ibadah khusyuk itu. Nah, beliau hanya terangkan raghaban, rahbah dan rahbah. Ya. Tapi tadi ayat yang kita bacakan di surah Al-Anbiya itu ayat 90, di situ langsung ada ibadah yang lain lagi. Ada khusyuk juga. Dan kalau mau ditambah lagi ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang ketujuh. Ibadah yang kedelapan yaitu an-nadhar. Ya. Nadhar juga dari ibadah. Kalau tadi ayat yang kita bacakan, di sini kan dipuji, ya, oleh Allah, ya, para nabi dan rasul itu yang bersegera kepada kebaikan, yang yang punya harapan, punya rasa takut, itu kan dipuji semuanya oleh Allah. Yang punya rasa khusyuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pujian-pujian seperti ini itulah dari makna-makna ibadah. Dari makna-makna ibadah yang diridhai dan dicintai oleh Allah, yang dia merupakan ibadah. Nah, dia merupakan ibadah. Baik, itu sisi pendalilan dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Baik, kemudian ibadah yang berapa? Yang ke-8 sekarang, ya, yaitu nadhar.
Ya. Baik. Jadi nazar juga adalah ibadah. Baik. Nazar itu adalah ibadah. Apa itu nazar? Nazar itu diterangkan oleh para ulama, yaitu seorang mewajibkan sesuatu yang asalnya sesuatu itu bukan wajib, ya, tapi dia wajibkan pada dirinya. Diwajibkan pada apa? Pada dirinya. Itu yang dikatakan nazar. Ya, contoh misalnya dia bernazar mau puasa 3 hari karena Allah. Ya. Asalnya kan puasa selain puasa Ramadan hukumnya apa? Sunnah kan? Ya, di hari-hari yang lain kan begitu. Selain bulan Ramadan, asalnya hukumnya puasa sunnah selain puasa wajib. Dia bernazar misalnya, saya bernazar ya untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, ketika dia sudah nazarkan, maka hukum puasa tadi itu 3 hari tadi menjadi apa? Wajib. Ya, menjadi wajib atas dia, atas orang tadi itu ya maksudnya, bukan untuk yang lain. Paham ya? Itu yang dikatakan apa? Nazar. Jadi dia wajibkan sesuatu ya pada dirinya, ya. Apakah berupa ketaatan? Tapi arahnya memang kepada ketaatannya, bukan kepada kemaksiatan. Ya. Kalau dia bernazar untuk melakukan kemaksiatan, tidak boleh dilakukan. Nanti di situ akan dibayar kafarah. Ya. Tapi kalau dia bernazar pada dirinya, dia wajibkan dirinya untuk melakukan ketaatan, nah, karena Allah, ya, maka itu yang dikatakan apa? Nazar. Dan syarat nazar ini dia ucapkan, ada lisan ya. Jadi dia ini bukan ibadah sekadar ibadah hati saja, tapi harus ada apa? Lisan. Ya, jadi kalau dia misalnya hanya bernazar saja dalam hatinya, dia tidak ucapkan, maka itu tidak dihitung sebagai nazar. Ya, harus diucapkan. Ya. Contoh misalnya ya, dulu di masa jahiliyah yaitu Umar bin Khattab pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram ya, selama 1 malam. Maka ketika Nabi dengar perkara itu, kata Umar atau kata Nabi SAW, aufi binadarik, ya, tunaikanlah apa? Nadarmu. Itu wajib sudah. I'tikaf kan hukumnya apa? Sunnah. Tapi ketika dia sudah nadarkan, dia sudah ucapkan, maka menjadi wajib. Contoh lagi misalnya, dia bernazar, saya bernazar, contoh ya, dibilang saya bernazar mau puasa Senin Kamis pekan ini misalnya, contoh. Nah, ketika dia sudah ucapkan itu, maka hukumnya apa? Wajib. Walaupun asalnya Senin Kamis, puasanya hukumnya sunnah. Paham ya? Nah, itu caranya. Itu makna nazar ya, seperti itu. Ya, baik. Jadi pahami dulu tadi definisi nazar. Dia wajibkan sesuatu pada dirinya yang asalnya tidak wajib sebenarnya, tapi dia wajibkan. Yang bentuknya apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dikatakan nazar. Dan nazar ini kata para ulama ada 2 macam. Ada 2 macam ya. Baik. Atau sebelum kita masuk di situ, kita lihat dulu ayat yang beliau bawakan ya. Di al-surah yang lain beliau bawakan dalil tentang nazar ini, dia merupakan ibadah, adalah ayat di surah Al-Insan. Ya, ayat ke-7 ya. Ya, surah Al-Insan ayat yang ke-7. Nah. Baik. Itu ada firman Allah Taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Jadi mereka itu memenuhi nazar-nazar atau memenuhi nazar, ya. Wa yakhafuna yawman, dan mereka takut akan suatu hari yang mana pada hari itu kejelekannya menyeluruh, tersebar, begitu ya. Inilah hari kiamat maksudnya ya. Adalah hari kiamat. Baik. Jadi di sini dipuji orang-orang yang menunaikan apa? Nazarnya. Ini kan sifat orang-orang yang beriman ini ketika itu ya. Kalau kita baca surah Al-Insan di ayat sebelumnya apa? Lafaznya itu di ayat yang ke-6 misalnya, coba kita lihat.
Kalau sebelumnya lagi? Tuh ya, saya lihatkan dulu. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini sifatnya orang-orang yang al-abrar ya. Diterangkan di ayat yang kelima ya, kalau mau lebih bagus di ayat yang kelima. Ya. Ini sifatnya orang-orang yang soleh, yang baik, yang menjadi penghuni surga ketika itu. Yang dipuji oleh Allah. Di antara ciri mereka banyak di sini diterangkan oleh Allah. Ya. Mereka memberi makan orang-orang miskin. Ya. Dan sifat yang sebelumnya diterangkan oleh Allah, yaitu mereka yufuna bin nadar. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nadar dan mereka takut akan suatu hari di mana hari itu kejelekannya tersebar. Itulah hari kiamat. Taib. Jadi di sini dipuji orang-orang yang menunaikan apa? Nadarnya. Nah, ketika dipuji oleh Allah, maka nadar ini adalah apa? Ibadah pasti. Karena tidak kalau Allah memujinya, kecuali pasti dia dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau dia sudah dicintai dan diridhai, maka dia pasti adalah ibadah. Jadi nazar kesimpulannya adalah apa? Ibadah. Baik. Dipuji di sini orang-orang yang menunaikan nazarnya. Yang menunaikan apa? Nazarnya. Baik. Nazar itu ada dua macam ya, diterangkan oleh para ulama. Ya. Yang pertama ada nazar yang sifatnya mutlak. Ya. Nazar yang sifatnya mutlak. Mutlak itu bagaimana? Nah, kayak tadi yang kita beri contoh. Dia bernadar saja. Saya bernadar untuk berpuasa misalnya 3 hari dalam sebulan. Asalnya sunnah, tapi dia nadarkan maka menjadi apa? Wajib. Ya. Tanpa dia kaitkan apa-apa di belakangnya. Dia bernadar karena Allah misalnya. Mau berpuasa 3 hari dalam sebulan, dalam bulan ini misalnya, begitu. Baik. Maka dia hukumnya wajib sudah. Tunaikan nadarnya. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, ada nadar yang sifatnya muqayyad. Ya, nadar yang sifatnya muqayyad. Ya. Bagaimana itu nadar yang sifatnya muqayyad? Ya. Ini yang sering kadang kita dengarkan di sebagian kaum muslimin ya. Nah. Misalnya dia bilang begini, kalau saya lulus saya akan berpuasa 3 hari. Kalau saya lulus, saya bernadar, kalau saya lulus, saya akan memberi makan misalnya 5 orang miskin, misalnya kan, contoh. Nah, ketika dia lulus, berarti itu apa? Wajib diberi makan 5 orang miskin, atau dia tadi berpuasa sesuai dengan apa yang dia telah nadarkan. Paham ya? Nah, ini namanya nadar muqayyad. Nadar apa? Muqayyad, yang terikat dengan sesuatu. Ya. Ini sering kita dengarkan ya. Ya. Nah, terserah bentuknya apa. Dia sakit misalnya, dia bilang kalau saya sembuh ya dengan dari penyakit ini, maka saya akan misalnya apa? Bersedekah misalnya kan? Dengan sekian ribu misalnya, atau sekian ratus ribu, dia sebut misalnya jumlahnya berapa, 200 ke 300 ke, terserah, kepada orang-orang miskin. Nah, ketika dia sembuh, maka wajib apa? Dia tunaikan nadarnya. Ini namanya nadar apa tadi? Nadar muqayyad, ya, yang terikat dengan sesuatu. Nah, nadar yang seperti ini itu hukumnya makruh, ya, kata para ulama ya. Hukumnya apa? Makruh. Nah, ya, kenapa dikatakan makruh? Dibenci. Kalau tadi yang pertama yang mutlak itu yang dipuji. Dia bernadar tidak terikat apa-apa, memang karena Allah.
Tapi yang kedua ini dia makruh karena dia terikat dengan sesuatu. Artinya nanti dia beribadah, dia bersedekah atau dia berpuasa tadi, ya. Nanti ketika sudah terwujud apanya? Keinginannya, begitu. Jadi kalau dia tidak terwujud, dia tidak lakukan itu. Nah, itu kata Nabi, nadar yang seperti ini itu hanya lahir dari orang-orang yang kikir, ya. Yang pelit dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam hadis ya, tentang nadar yang seperti ini dari hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yastakhriju bihi minal bakhil." Nadar yang seperti ini itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Dia hanya datang dari orang-orang yang kikir saja. Dari orang-orang yang apa? Yang kikir. Nanti dia mau sedekah, mau berpuasa atau apa terserah ya dari nadar tadi, ketika sudah berhasil atau sudah terwujud apa yang dia inginkan tadi itu. Dipaham ya? Baik. Jadi dua jenis nadar ya yang diterangkan oleh para ulama. Jadi kalau mau ingin bernadar, nadar yang pertama saja. Itu yang paling bagus. Jangan yang kedua. Ya, jangan yang kedua. Baik. Jelas ya? Itu kalau yang pertama itu yang tadi yang dipuji. Itu tadi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah bernadar, walaupun dia bentuknya nadar muqayyad, maka wajib dia apa? Tunaikan. Ya. Nah, boleh dia bilang apa setelah dia lulus misalnya atau dia sembuh dari penyakitnya, dia tidak lakukan perkara itu. Itu dosa nanti. Dia akan tanggung nanti dosa itu. Ya, tapi dia wajib. Ya. Dia sudah nadarkan, dia wajib untuk melakukannya, mengamalkan dari apa yang dia telah nadarkan tadi itu. Baik. Ini dari dua jenis nadar ya. Baik. Insyaallah ini cukup dari pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti ibadah yang lain nanti kita bahas di masih ada satu lagi ya. Nanti kita selesaikan di pertemuan berikutnya dan nanti kita akan lengkapi dengan tauhid yang ketiga yaitu asma wa sifat. Nah. Baik, ada yang ditanyakan dari pelajaran? Jadi yang sudah kita bahas berapa ibadah ini? Inabah, rogbah, nadar, yang 4 ya. Baik. Nah. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. Hah? Oh, dia gemuk misalnya. Baik. Ini dihindari niat seperti itu ya. Kalau mau beribadah, ibadah saja. Niat karena Allah, bukan karena dunia. Ya, mau tampil bagus misalnya. Ya memang dari ibadah puasa diantara hikmahnya kan itu juga, supaya dia bisa sehat, gitu kan? Tapi jangan diniatkan itu awal-awal. Ya dunia itu ikut saja di belakang. Jangan dia niatkan awalnya seperti itu. Dia niatkan puasa karena Allah. Ya, apakah itu puasa Ramadan misalnya wajib, yang wajib? Atau dari puasa Sya'ban misalnya sekarang ya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan niatkan hal-hal yang lain dari perkara-perkara dunia. Nah, dari perkara-perkara dunia. Baik. Itu yang dihindari saja. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan jangan dia niatkan dari dunia dari awal ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang bisa merusak dari ibadahnya nanti. Ya. Nah, bahkan sebagian nanti bisa masuk dalam hal-hal yang wallahualam apakah masuk dalam kesyirikan. Ya, tapi kalau merusak itu kadang bisa masuk, bisa nanti jadi hal yang merusak ibadah. Baik. Sama dengan orang salat duha itu kan. Dia tahu memang ibadah salat duha itu kan diantara keutamaannya untuk diterangkan dalam hadis itu ya, siapa yang salat duha 4 rakaat
Allah akan beri dia kecukupan rezeki di hari itu. Ya. Nah, ketika dia niatkan salat duha ini agar dapat rezeki, itu bisa masuk pada apa? Kesyirikan. Dia beribadah dengan niat dunia. Ya. Bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Itu dibedakan tadi ya, hati-hati di sini. Dalam niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah kan kita sudah terangkan ya. Seorang beribadah itu kan ada rukun-rukun yang dia hadirkan dalam hatinya. Dia beribadah itu karena cinta kepada Allah. Apakah itu salatnya, puasanya? Seperti itu. Dia beribadah ini karena ada hal yang diharapkan dari Allah, negeri akhirat. Begitu kan, surganya, ampunan Allah, rahmatnya. Dan yang ketiga, dia hadirkan juga rasa takut. Ya, takut akan siksaan Allah dari api nerakanya. Itu yang harusnya lebih besar hadir dalam hati seorang hamba. Jangan dunia yang hadir di hatinya. Dipahami ya? Baik. Adapun kalau misalnya dia sudah berhasil, mungkin terwujud apa yang dia pernah terbetik dalam hatinya, mungkin ketika dia berpuasa turun berat badannya, ya, maka itu dia puji Allah. Tidak ada masalah kalau datang belakangan. Tapi bukan itu yang dia niatkan di awal-awal. Paham ya? Sama para sahabat kan, mereka bertempur, berperang ya, di jalan Allah. Niat yang paling utama kan meninggikan kalimat Allah, ya, menyebarkan dakwah di jalan Allah. Nah, di belakang itu ada ghanimah, ya, adalah harta rampasan perang dari orang kafir. Ada budak perempuan yang mereka dapatkan, ya. Nah, ketika memang niatnya dari awal memang untuk meninggikan kalimat Allah, ya, berperang karena Allah, ya, di belakang itu ikut dunia, tidak ada masalah, karena dia hanya ikut. Paham ya? Ini dibedakan ya, niat-niat seperti ini. Nah, dibedakan niat-niat. Ya. Apalagi ini rukun Islam, masuk ke rukun-rukun Islam tadi ya, seperti puasa. Ya, itu hendaknya diperhatikan baik-baik dalam beribadah. Hadirkan tadi rasa cinta, harapan, ya, dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan ada hadis yang sudah sering kita dengarkan nanti di bulan Ramadan ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu kuncinya di situ. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan. Ini kan tauhid. Ya. Dan dia ihtisab, ada harapan yang diharapkan dari Allah, dari negeri akhirat. Ya. Maka lahirlah di situ keutamaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya yang berlalu dari dosanya. Jelas ya? Seperti itu. Baik. Ya. Ini dijaga ya dalam beribadah seperti ini. Jangan campur dengan dunia. Ya. Kadang diberi oleh Allah tapi tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Ya. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, maka kata Allah, kami akan penuhi dia di dunia. Diberi dia beribadah niatnya karena dunia, akan dikasih oleh Allah, ya, tidak akan dikurangi. Tapi diingatkan oleh Allah di akhir ayat, mereka inilah orang-orang yang tidak akan dapat bagian pada hari kiamat kecuali api neraka. Ya, terhapus apa yang mereka telah amalkan dan batil apa yang mereka telah lakukan. Jadi seperti itu ya. Ini pada semua ibadah. Tadi kan yang ditanyakan hanya masalah puasa ya. Ini pada semua ibadah. Ya, salatnya, mempelajari ilmunya, belajar agamanya seperti itu. Ya, niatkan karena Allah. Ya, bukan karena dunia atau selain Allah Subhanahu wa taala. Niatkan selain Allah dikasih juga. Tapi hati-hati, di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Ya. Akan dihapuskan apa yang dia telah perbuat itu. Baik. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Baik, segera itu ya. Sudah lewat waktunya kayaknya. Nanti kita sambung di lain waktu ya. Masih ada satu kali lagi insyaallah taala kita akan lengkapi dari pembahasan dari jenis-jenis ibadah ini.
Tapi jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.